Oke, halo guys, welcome back to my channel. Jadi sesuai janji di video sebelumnya, aku kali ini akan mereview Lego Beast Karoseri Adiputro Jetbus 5 SHD Super High Deck ya guys. PO Beast Rally Satrans dengan sasis Hino RM 280. Ya kalau salah mohon direvisi ya guys. Punya ini menggunakan sasis Hino RM. Dan ini adalah Beast All In Tour JKT48 ya guys, yang sangat-sangat ku sukai dan sangat-sangat ku banggakan mereka ini. Jadi langsung aja kita main reviewnya. Pertama-tama dari bagian samping sudah terlihat ya guys beastnya. Ini SHD. Untuk skalanya kalau aku kira-kira mungkin skala 1:64 ya guys, sama kayak mini GT skalanya. Jadi beast ini tuh mengantarkan mereka ke 5 kota ya guys ketika mereka tour itu. Jadi bis ini tuh ada dua, mereka menyewa 2 bis dari Rally Satrans. Satu bis digunakan oleh tim yang ada gambar Kak Kristi, dan satu tim lagi ada gambarnya Kak Feni ya guys. Izin ya guys, aku izin nyebut nama ya guys. Jadi bis ini tuh mereka menyewa 2 bis, tapi spesialnya adalah di Surabaya guys. Ketika di Surabaya bis ini tuh bertemu ya guys. Jadi dua tim ini tuh perform di tempat yang berbeda dan terpisah ya guys. Jadi kalau misalnya nih kan 5 kota ya, ada Semarang sama Cimahi. Nah punya itu yang di awal-awal itu ya guys. Di awal-awal itu timnya siapa ya, pokoknya kok nggak timnya Kak Feni, timnya Kak Kristi sih, izin nyebut nama ya guys sekali lagi. Jadi tapi ketika di Surabaya mereka bersatu ya guys. Jadi mereka menyatukan dua tim ini di Surabaya ya guys, karena jadi gini, kalau yang di kota-kota lainnya itu timnya cuma satu ya guys. Kalau di Surabaya semuanya ngumpul ya guys. Jadi bis-bisnya ini dua-duanya datang ke Surabaya guys. Kalau di kota-kota yang lain kan bisnya satu aja guys, salah satu tim aja. Kalau di Surabaya itu yang datang itu bisnya dua-duanya. Jadi kedua tim itu sama-sama datang ya guys, di tempat yang sama, di waktu yang sama juga, barengan, jadi kayak konvoy gitu. Jadi intinya sebelum ini aku mau bilang ke kalian ya guys, atau siapapun, atau bahkan mungkin pihak JKT48 yang mungkin ada yang lihat video ini ya guys, atau member-membernya mungkin bisa jadi ya guys, atau mungkin Osya aku, maksud aku untuk membuat bis ini bukan istilahnya itu kayak menggunakan kepopularan JKT48 dan memanfaatkan ya guys, kayak gitu bukan. Cuman aku membikin bis ini tuh karena bis ini tuh mengandung makna sangat berharga bagi aku. Jadi bis ini tuh kok aku bikin karena aku bangga sama JKT48 dan aku suka banget nontonin mereka tiap hari ya guys. Tiap hari aku selalu nontonin mereka, terus mau apapun itu kegiatan aku pasti aku dahului dengan kegiatan nontonin mereka ya guys, entah di YouTube entah di mana, pasti aku nontonin mereka ya guys, kayak gitu. Jadi yang intinya aku bikin bis ini tuh dengan bener-bener serius banget. Bikin bis ini tuh bukan istilahnya tuh sembarangan bikin bis ini tuh ya guys. Aku bener-bener bikin bis ini tuh murni karena aku bangga dan suka banget dengan JKT48 ya guys. Dan juga untuk bis yang aku bikin ini kan bisnya ada 2 guys, karena kan pasti bingung aku bikin bis yang mananya ya guys, yang kan pasti gak mungkin aku bikin dua-duanya dong. Aku bikin salah satu. Jadi bis yang aku bikin ini yang ada Kak Kristinya guys, kayak gitu. Jadi untuk bagian samping sini, di bagian samping sini tuh harusnya ada logo all in, tapi karena ya kalau sebenarnya logo-logo gini yang Liberty Walk ini kan nggak apa-apa guys, karena memang sering dibikin sering dipakai orang-orang buat nempel-nempel entah di mobil, entah di boot kayak gitu ya guys, yang buat gias-gias gitu, atau buat ya Tokyo atau salon kayak gitu guys. Nah tapi kan kalau logo all in kan yang bersangkutan dan berkaitan dengan JKT48 kan udah sensitif ya guys. Aku juga baru pertama kali ini menggunakan membuat sesuatu yang erat banget kaitannya dan benar-benar sangat-sangat berkaitan dengan JKT48 ya guys. Jadi ini tuh kaitannya itu sangat-sangat erat banget dan benar-benar tidak bisa dipisahkan dari JKT48 ya guys. Jadi intinya bis yang kali ini aku review ya guys adalah bis JKT48 ya guys, All In Tour tahun 2025.
Jadi untuk logonya aku kurang berani untuk masangin logo ya guys, karena mereka kan logonya apa ya istilahnya itu, mereka ini kan sesuatu yang besar dan terkenal populer di Indonesia guys, terutama di Jakarta ya guys. Dan nggak cuman di Jakarta juga sebenarnya, cuman di Surabaya juga mereka apa terkenal ya guys pasti. Termasuk apa namanya, aku juga ngefans banget sama mereka, fans berat banget aku dibilang wota, aku pasti wota guys, aku wota JKT48. Tapi aku lebih dari itu, aku lebih dari ngefans. Tapi karena sebenarnya JKT48 itu adalah jiwaku guys sebenarnya, jujur. Untuk suka ya guys, suka banget. Jadi aku ini apa ya istilahnya itu, nontonin mereka iya, habis itu juga lagu-lagu mereka aku main lagu-lagu mereka juga aku tahu ya guys. Tahu ya guys, cuman kan kadang ada beberapa lagu yang ada beberapa yang lagunya tuh aku kayak apa ya, nggak hafal liriknya. Ada beberapa lagu yang hafal liriknya guys, kayak gitu. Nah sebenarnya aku saking sukanya sama mereka ya guys, aku sudah ngafalin 7 ya guys lagunya ya guys. Jadi 7 apa, di antara lagu mereka yang sekian banyak itu ada 7 lagu yang sengaja aku hafalkan ya guys. Ya buat suka-suka aku aja guys, buat apa ya saya itu ya. Ya buat hobi tambahan aku guys gitu guys. Jadi mereka ini hobi, terus hiburan aku juga, sekaligus jiwa aku juga guys, JKT48 ini ya guys. Karena JKT48 apa guys? You are the only one in my heart. Deh. Jadi bis mereka akhirnya aku bikin ya guys, dan akhirnya di video ini kalian sudah melihat bis ini ya guys. Dan untuk bagian sini, bagian putih ini sebenarnya ceritanya itu ini ya guys, harusnya ada foto atau gambar mereka ya guys, karena biasanya memang kan ditempelin ada bukan muka ya, apa ya itu, kayak foto member-membernya guys, ada gambar membernya gitu. Tapi kan karena kalau muka kan apa, atau kalau gambar orang itu kan lebih sensitif ya daripada logo malahan. Jadi aku nggak berani. Tapi ini livery ini tuh di bagian sini tuh dengan sedemikian rupa ini ya kan, istilahnya itu ada warna putihnya, ada warna merah, ada sentuhan merahnya juga ya guys di bagian sininya guys. Maksudnya di ini loh, sentuhan merah itu maksudku di sininya nih, tipis nih guys. Jadi kayak ya, bang, jadi ini tuh bagian sini tuh mendefinisikan bahwa meskipun gak aku tempelin ya guys gambar mereka, tapi ini mendefinisikan bahwa bus ini tuh di bagian sini, samping sini itu sebenarnya memang ada gambar mereka guys. Jadi ini tuh, jadi anggapnya ini livery ya guys. Ini kan livery nih. Nah di sini itu adalah gambar yang apa, bagian yang ada gambar mereka guys, kayak gitu. Dan di sini ada selendangnya guys, selendang ala Jet Plus 5, bukan ala guys, jet apa, selendang ciri khasnya Jet Plus 5 guys, kayak gitu. Jadi di bagian putih ini, bagian sini ya guys, pokoknya yang aku fokuskan ini ya guys, arah kameraku ini adalah bagian yang terdapat gambar ya guys, terdapat gambar membernya ya guys. Gimana yang jelasnya ke kalian ya guys, dibilang foto juga bukan, intinya di sini di bis yang aku bikin ini ya guys, di sini tuh apa namanya, di free bagian sini tuh ceritanya ya istilahnya itu mendefinisikan atau menggambarkan ya guys, mempresentasikan gambar mereka ini ya guys, para membernya, dan termasuk Oshiaku yang ada. Kalau kalian mau tahu ya guys, Oshiaku di JKT48 ada 5. Isinya guys, nyebut nama ya guys tanpa mengulangi asal alamat. Jadi Oshiaku itu 2 grade, 3 aktif ya guys. 2 yang grade ini adalah Chishani dan Kazi gitu ya. Kazi ya, Chishani ya. Siapa tahu kan kalian, bapak mereka mungkin nonton video aku kan, bisa jadi kan, kita nggak tahu ya guys. Mungkin mereka ngeliat judulnya review Lego Beast All In tuh kan, mereka jadi tertarik, akhirnya mereka buka kan, bisa jadi gitu guys. Jadi aku sapa aja, siapa tahu mereka nonton kan. Nah jadi Oshiaku itu yang 2 grade itu adalah Chishani dan Kazi, dan 3 yang aktif itu adalah Kak Kristi dan Cigre. Jadi Oshiaku itu berasal dari Grayson Family kan, kalian tahu Grayson Family kan apa kan guys. Kalian kan saya tuh tahu lah istilah-istilah yang ada dalam JKT48 kan, kayak Grayson Family atau apalah itu. Ada Chris Mood ya kan. Nah jadi Grayson Family itu isinya 4 orang, ada Z, Kazi, Kak Kristi sama Cishani, Cigre ya guys. Dan ada satu lagi, pokoknya 4 tahun tadi itu adalah Oshiaku, dan satu lagi Oshiaku yang sebenarnya nggak ada kaitannya sama Grayson Family, tapi ini loncatnya jauh banget sih dari
Bayangin aku Oshi aku dari generasi 7 dan 3 ya guys. Tiba-tiba punya Oshi baru loncat langsung ke generasi 12. Oshi aku yang baru ini adalah Trisha ya guys, generasi 12 JKT48. Halo. Barangkali kan dia nonton gitu guys, kan kita nggak tahu, barangkali dia nonton ternyata gitu guys. Jadi intinya gitu, Oshi aku ada 5 orang. Ya tadi lah namanya yang aku sebutin tadi ya guys. Untuk bagian, jadi kita fokus ke bisnya lagi. Untuk bagian sampingnya kayak gini. Di sini dengan tipe body SHD ya guys, super high deck, luxury tourist coach ya guys. Kan kemarin tuh di bis mereka itu kan tipikal apa namanya, tipe bodinya, tipe apa namanya, jenis kelas interiornya guys. Ini kelas apa namanya, luxury ya guys, yang luxury tourist coach ya guys, kemarin tulisannya tuh luxury tourist coach. Di sini bagian sini ada tulisannya ya guys, kayak gitu. Di sini ada tulisannya macam-macam, ada apa namanya, berbagai kota, ada 5 kota yang menjadi tujuan mereka ya guys. Dan di sini ada logo Axiol segala macam, kan mereka juga kerjasama dengan beberapa band-band ternama juga ya guys, beberapa band-band juga ya guys, band terkenal lah gitu. Nah untuk bannya kayak gini, depannya pakai ban plastik ya guys, belakangnya pakai ban karet ya guys. Dari sampingnya gini ya guys. Nah mungkin sebentar untuk jadi aku buat apa namanya, istilahnya aku jelasin dulu di sini. Mungkin kalian juga nonton ya guys kemarin yang all intour itu. Kalau aku juga nonton, cuma bukan di aku juga nonton tapi bukan di all intournya, tapi di member of air yang di Surabaya Expo Center. Nah situ aku nontonnya di situ ya guys. Tapi juga tapi aku tetap sama-sama nonton mereka guys, kayak gitu. Seru banget pokoknya waktu pas aku nonton itu tanggal 13 Juli kalau nggak salah kan. Kalau yang all intournya tanggal 12 di Grand City Convention Hall. Kalau yang 13 itu di Surabaya Expo Center ya guys, 13 Juli kemarin aku juga nonton. Asik banget pokoknya, seru banget, bener-bener berkesan banget bagi aku, karena aku itu momen pertama aku ya guys, seumur hidup aku baru pertama kali nonton konser JKT48 ya guys, yang sangat-sangat kubanggakan dan kusuka ini. Nah ini kalian mungkin dari tadi lihat ya guys, di sini tuh ada apa namanya, ada engselnya gitu kelihatan. Jadi ini nanti di akhir-akhir mungkin aku kasih tunjuk bahwa ini bagasinya juga tetap bisa dibuka. Dan untuk bis aku ini ada peningkatan ya guys. Kenapa? Karena bis kurs yang sebelumnya itu Gel Trans ya guys, PO nya kemarin itu, yang tahun kemarin aku upload videonya nggak salah. Itu bisnya itu sama-sama Jetbus 5 sebenarnya, sama-sama Jetbus 5, sama-sama SHD sebenarnya judulnya guys, judulnya SHD gitu loh guys. Ternyata malah pas setelah aku bikin bis ini ya guys di tahun ini, malah aku nyadarin bis yang ini kok lebih lebih malah kelihatan lebih SHD. Bis yang ini ya guys, ini lebih kelihatan SHD gitu, super hektik gitu. Malah bis aku yang tak bikin kemarin, aku bikin kemarin itu malah kayaknya itu MHD sih guys, bukan SHD sih. MHD itu karena dia nggak terlalu tinggi guys, terutama bagian kacanya dia udah rendah, dan juga bagian bodinya juga dia lebih rendah ya guys. Dan terutama bagian depannya kelihatan banget, dia apa namanya, bagian apa ya istilahnya itu ya, bagian dahinya ini, bagian sininya, kaca atas ini dia nggak tahu tinggi, nggak setinggi ini kan lebih kelihatan ya, SLD nya lebih kelihatan kan, ini kan lebih luas kan kacanya bagian atasnya sini ya guys, bawahnya juga ya kan. CB5 atau Jet Plus 5 lah istilahnya. Nah, bagi anak bus juga aku mau bagi kalian yang mungkin anak bis lah guys, saya tuh suka banget sama bis kayak gitu kan. Jadi aku awalnya ngira ya guys, jet bus itu artinya kayak, mungkin mereka juga kalian yang orang lain yang ada di luar sana mungkin juga mikir jet bus, oh berarti jet bus bisnya ini suka ngebut misalnya gitu kan, atau bisnya cepet gitu kan. Sebenarnya enggak, jet bus itu merujuk pada nama pendiri pertamanya ya guys, namanya Jetro Kusumo ya guys. Ini buat ngasih tahu aja, makanya aku sebutin namanya guys, buat ngasih tahu kalian aja. Jadi jet bus itu maksudnya jet bus Jetro Kusumo. Jadi terus disingkat jadi jet doang, tambahin habis itu tambahin kata bis ya guys, karena bis kan.
jadi jet bus ya guys. Jadi terbikinlah julukan jet bus ya guys untuk karoseri Edi Putra, karena masing-masing karoseri di Indonesia ini kan yang terkenal ada 4 ya guys. New Armada, terus habis itu Tentrem, Laksana, dan Adiputra ya guys. Di New Armada itu terkenal dengan julukan body namanya Skylander ya guys. Aku kalau New Armada dan Tentrem kurang ngikutin ya guys, jadi aku ngikutin ke Adiputra aja sama Laksana ya guys. Jadi kalau di New Armada ada Skylander, kalau di Tentrem ada Avante ya guys, kalau di Laksana ada SR, kalau di Adiputra ada Jetbus kayak gitu ya guys. Kalau di Laksana itu aku paling suka bis Laksana itu yang ini loh guys, yang Jetbus kan ada. Yang ini SR3 Ultimate ya guys. SR3 Ultimate SHD tapi yang single glass. Jadi kaca depannya lost, gak ada topinya, gak ada bandonya, gak ada pembatasnya guys. Jadi kaca atas sama kaca bawah nyatu ya guys. Justru malah bis-bis sekarang guys lebih banyak yang kacanya tuh nyatu guys. Jadi saya udah nggak pakai bando lagi, udah nggak pakai pembatas lagi atau pakai topi lagi ya guys. Dan juga selendang bagian sini tuh dibuat lebih rendah, jadi nggak melintang melewati kaca ini enggak guys, karena penumpang yang duduknya tepat ada di sini itu mereka ngerasa terganggu. Dan sebenarnya desain baru ini juga yang dilakukan oleh dua kaos ini kan perubahannya. Jadi Adiputra dan Laksana sekarang udah nggak bikin, udah jarang sih, udah jarang bikin selendang yang melintang di sini ya guys, melintang di kacanya ini ya guys. Sekarang selendangnya dibikin kecil, dibikin rendah segini ya guys, flat gitu. Laksana juga dengan bentuk dan ciri khasnya masing-masing, karena berdasarkan komplain penumpang yang terganggu karena terhalang ya guys pandangan. Dan juga topi bagian depan sini kan ada topinya guys nih. Nah ini kan ada topinya guys, karena itu, nah itu ada pembatasnya kan. Nah kalau Jet Plus 5 itu masih ada, sebenarnya Laksana juga masih ada sih guys yang SR3 Ultimate, cuman jarang sih. Jadi kayak perusahaan otobus itu yang mau beli bis itu dia bakalan dikasih opsi mau yang single glass atau mau yang double glass ya guys, kayak gitu. Kalau yang single glass itu tadi guys yang gak ada topinya, gak ada bandonya guys, full kacanya loss atas bawah. Kalau yang double glass yang ada pembatasnya kayak gitu. Untuk lampu jet bus 5 nya kayak gini lampu depannya. Kalau lampu fog lampnya kayak gini ya guys, dan untuk ngeblur. Nah nih lampu atasnya kayak gini, dia sipit-sipit gitu ya guys, warna putih set nyambung. Terus habis itu di bagian sininya juga terhubung ya guys, kanan kiri terhubung. Ini ada lampu fog lampnya juga ya guys. Dan nggak pakai lampu bening karena memang aslinya lampunya itu sebenarnya bening, cuman lebih ke warna abu-abu gitu loh guys lampunya kan. Bagian sininya kayak gini, bagian samping samping kanan, samping kanannya kayak gini, belakangnya kayak gini. Lampunya sudah aku perbaiki ya guys, pokoknya bikinan aku yang kemarin tuh beda lah sama yang sekarang lebih canggih lagi, lebih halus lagi bentuknya guys, lebih keren. Jadi Jet Bus 5 itu lampunya itu tipis ya guys, jadi warnanya abu-abu. Lampu abunya kayak apa istilahnya itu ya, lampunya yang bagian yang warna abu-abunya itu kayak gini ya guys, ngelintang set ke sini ya guys. Jadi kedua sisi nyatu gitu guys di tengah. Terus habis itu ada bagian merahnya juga. Dan ini yang aku bikin ya pasti dong guys, Jet Plus 5 asli ini kan. Misalnya sekarang lagi musim kan, misalnya tuh kayak jet bus yang lama-lama tuh kayak pada di custom, kayak ada Jet Plus 5 KW lah, ada Laksana yang inilah, kayak jadi kayak suka di lombak-lombak gitu guys. Itu kayak gitu sebenarnya bahaya sih kalau yang buat tur-tur jauh gitu guys, bahaya malahan karena jajah sudah bongkaran, berarti kan udah nggak ori guys bodinya guys, kayak gitu. Beda kalau mobil dipasangin body kit Liberty Wall kan juga dipasangin ya guys, bukan memotong ya guys. Kalau RWB kan memang dipotong, cuman kan dipasangin body baru gitu guys. Tapi kan kalau mobil memang tujuannya buat dilombak-lombak kayak gitu, buat di custom memang. Kalau bis kan enggak, bis kan yang kalau misalnya dari pabrikan Jet Bus 5 ya sudah Jet Bus 5 aja tetap, jangan diubah gitu guys sebaiknya gitu. Karena juga sebenarnya sih kreatif sih guys kalau yang suka yang suka bikin
bis-bis KW-KW gitu sebenarnya lumayan kreatif sih, cuman terkadang tuh berbahaya juga gitu guys, karena yang juga namanya juga lombakan kan, terus bis kan barang gede kan, alat transportasi gede, kalau dilombakan pasti ada efeknya lah guys, ada efek sampingnya juga lah guys, terutama pada bagian rangka dan body dan rangka ini kan bagian penting ya guys, dan harus kuatkan strukturnya, karena kalau terjadi amit-amit kayak kecelakaan atau segala macam kan, body ini kan harus menahan dan melindungi penumpangnya kayak gitu loh guys. Untuk bagian sampingnya kayak gini bisnya, samping kirinya. Jadi ini jet bis Rally Satrans All Inter JKT48 itu dia didominasi oleh warna hitam dan merah ya guys. Bagian depannya ini warna hitam ya guys, habis itu di bagian belakangnya juga, di bagian atapnya juga warna hitam ya guys. Terus ada kacanya nih, bagian kacanya, slide kaca ini. Nah ini bagian merahnya di sini ya guys, ada sentuhan merahnya gitu, nih merah. Liverynya kayak gini, jadi ini sudah menggunakan livery dari JKT48 All In Tour ya guys, yang harusnya di sini mempresentasikan ada gambar membernya kayak gitu ya guys, tapi nggak usah deh, yang penting aku bikin liverynya semirip mungkin dengan bisa aslinya. Pokoknya ini udah mirip banget sih guys, udah aku usahakan mirip banget dengan persis banget, persis sama dengan yang aslinya guys, dengan bisa aslinya guys. Di ujung sini ada lampu apa ya, biasanya kan kalau bis kan ada lampunya guys, bagian belakangnya sini, bagian ujung belakang sini ada lampunya, bagian selendangnya. Jadi biasanya kok bis kan selendangnya dari atas ini kan nyambung ke bawah, slide melintang lewat kaca mengganggu penumpang guys. Jadi sekarang itu selendang yang bagian sininya dibikin rebahan, dibikin ke bawah kayak gini ya guys, set udah nggak ngelewatin kaca lagi tapi ngelewatin body doang. Dan baru di sini selendang ada apa, tetap ada selendang yang bagian atas ya guys, selendang atasnya nyambung set panjang sampai belakang sini ya guys, karena itu ciri khas bis Indonesia guys, ada selendangnya panjang banget di bagian atasnya, ada layarnya lah istilahnya kayak gitu. Ini bagian atapnya, ini atapnya, sini ada, ini bagian AC-nya guys, kan biasanya di atas ini AC enggak sih guys, AC kan guys ya, di sini bagian atas ini ada AC-nya gitu. Ini warnanya putih, jadi atapnya hitam tapi bagian AC-nya ini warnanya putih kayak gitu ya guys. Nah untuk bagian apa namanya, bagian depannya kayak gini ya guys, bagian depannya kayak gini. Ini lampu bagian bawah, ini lampu bagian bawah gini ya guys, apa lampu kan, aduh, ini kaca pengemudinya bagian bawah ya guys, terus habis itu ini kaca, nah ini kaca bagian atas, kaca bagian atas, ini kaca bagian bawah ya guys, terus dan dibatasi oleh apa namanya ini, topi bando ya guys kayak gitu. Jadi kayak gini. Dan Jetbus 5 itu menggunakan mesin apa, jadi mesinnya tuh ditaruh di bagian belakang, di bagian sini. Nah makanya di sini ada istilahnya tuh lubang apa ya, lubang mesin atau ventilasi. Kok anak bis kan bilangnya kisi-kisi ya guys kayak gitu. Nih ada dua kok di Jetbus itu, Jetbus 5 ada dua. Jadi makin kesini tuh bis itu kisi-kisinya makin sedikit, makin futuristik, makin lubangnya makin sedikit ya guys kayak gitu. Jadi kisi-kisinya cuma ada dua doang di sini, cuma ada dua lubang, rodok ngeblur guys sedikit. Nah nih ini dan bagian sini dan sini ya guys. Kok yang ini nah bagian sini ya guys, nah, ini bagian sininya yang ini nih. Nah ini bagian sini ini nggak usah dihitung ya, sini cuman jarak antara kisi-kisi, jarak antara lubang kisi-kisi dan bodinya ya guys kayak gitu. Yang pasti bis ini tuh tinggi banget. Aku sebenarnya jujur dulu itu bingung lah guys bedain bis SHD dan MHD, tapi ternyata MHD itu medium high deck, SHD itu super high deck gitu. Jadi kok MHD itu memang mirip-mirip dengan SHD dari bentuk, dari segi bodinya tuh memang beda ya guys. Jadi apa namanya, kalau MHD itu dia lebih pendek ya guys, terutama bagian kacanya juga pasti kelihatan lebih tipis ya guys, bagian kacanya. Bodinya juga lebih rendah,
dari bagian depan juga udah kelihatan sih guys. Dari bagian depan itu dia pasti kaca bagian atasnya lebih rendah posisinya. Jadi terus habis itu apa ya, nah kalau MHD juga kalau bagian bagasi di atas bannya ini, pasti dia lebih lebih pendek ya guys, lebih sedikit. Kalau SHD lebih banyak, lebih besar ya guys bagasinya. Yang bagasinya juga lebih besar ya guys, bagasi utamanya nih. Ini ban belakangnya menggunakan ban karet ya guys dengan velg plastik. Dan di sini tuh biasanya di bis aslinya itu ada kayak 5 kotak gitu yang isinya ada tulisan tujuan kota mereka ya guys kayak gitu, dan sini tulisan aksi segala macam. Dengan mereka kerjasama dengan berbagai inilah, berbagai apa ya, perusahaan gitu lah guys, berbagai brand terkenal ya guys kayak gitu. Kok Axio kan setahu aku laptop yang nggak salah ya, kayak gitu. Aku cuma nge-spray dikit aja loh guys, kayak apa namanya, maksudnya tuh memang bisa aslinya kayak gitu, bisa aslinya ada logo-logo kayak gitu ya guys. Dan di sini ada logo all in harusnya, ini bagian sini ada logo all in tour JKT48 new era ya kan. Kalau old era tuh dulu yang old eranya aku kurang tahu sih guys, kurang pernah lihat videonya. Cuman kalau yang new era aku sering lihat videonya di entah di YouTube entah di TikTok lah, kayak gitu lah guys pokoknya gitu. Nah jadi kayak gini, gagah banget kan guys bisnya guys, dan tinggi, dia glow clearance-nya tinggi ya guys. Kalau dibandingin dengan mobil aku tuh, pasti mobil aku tuh lebih ceper guys. Mobil aku ceper semua, pada pendek-pendek semua mobil aku, karena mobil aku rata-rata mobil drift koleksian aku ini. Ini mobil drift semua guys. Lihat ada GTA segala macam, ada Ferrari tuh ya guys yang banyak logo-logonya itu. Mobil drift semua guys punya aku guys. Enggak semua sih, ya punya satu deretan itu full mobil drift dan mobil sport. Hypercar juga ada. Nah, terus jadi di sini ada apa namanya, bandonya. Jadi bandonya dari sini samping sini set ada spionnya kan guys. Terus itu lanjut ke sini, lanjut ke bagian sini, terus turun bagian apa, terus itu melengkung ke bawah sedikit, terus naik lagi, terus lanjut ke bagian sampingnya guys. Dan untuk lampu apa, bukan lampu sih, ini cover ya guys, cover dari spionnya ya guys. Sekarang bis Indonesia tuh ada yang menggunakan lampu spion yang pakai kamera guys. Jadi udah nggak pakai spion konvensional kayak gini, dia udah pakai kamera. Dia bentuknya lebih kecil, lebih ergonomis, lebih hemat tempat ya guys. Untuk bagian belakang kayak gini. Jadi intinya aku membuat video ini tuh dengan penuh rasa bangga ya guys, bangga banget dengan JKT48 ya guys, karena buat apa, sesuatu yang paling tepat untuk menghibur aku tuh adalah JKT48 ya guys. Jadi kalau aku lagi bosan, lagi bete gitu, pasti aku bakal nontonin mereka kayak gitu guys. Jadi aku bangga dan suka banget sama mereka, cinta banget sama JKT48. I love you forever. Mungkin kalau di lain kesempatan aku apa, ada mereka ngadain konser lagi di kota ini, mungkin aku bakal ikut nonton juga ya guys, selama ramah kantong guys gitu loh guys. Tapi sebisa mungkin pasti aku usahakan, pasti bakalan nonton guys. Karena tapi sebenarnya mereka juga lumayan sering loh guys ke Surabaya guys. Kemarin sebelum mereka all in tour itu, si izin ya nyebut nama ya guys tanpa ngulangnya soalnya. Jadi Kak Kristi sama Kak Masya itu ngadain acara juga, mungkin dipanggil sama orang lah kayak gitu, dipanggil sama salah satu. Jadi mereka kemarin ke Darmo yang nggak salah, itu di tanggal Juni, nggak salah bulan Juni mereka ke Darmo. Nah di bulan Julinya mereka ngadain tour gitu lah guys. Jadi mereka tuh pokoknya sering lah guys ke Surabaya guys hitungannya, karena Surabaya kan memang kota besar nomor 2 setelah Jakarta ya. Jadi mereka kan kalau nggak Jakarta ya Surabaya guys, pelariannya bukan pelarian sih istilahnya, itu apa ya, memang sering ya guys, dua kota itu memang sering, karena itu kan dua kota ini kan termasuk kota besar ya guys kayak gitu di Indonesia.
Mungkin aku kalau misalnya aku punya rumah atau tinggal di Jakarta, aku tiap hari bakal setiap aku ini punya tiket atau mereka ada jadwal ya guys, ada jadwal pasti aku bakal nonton terus tiap hari ya guys. Tiap mereka ada jadwal pasti aku nonton terus, rutin nonton di teater terus. Aku kalau misalnya tinggal di Jakarta guys, karena berhubung di Indonesia berhubung aku di Surabaya, jadi aku nungguin mereka kesini baru aku nonton kalau aku ada kesempatannya guys, kayak gitu. Tapi seru banget ininya, nonton mereka tuh seru banget sih, entah meet and greet entah konser, itu pasti seru banget guys. Makanya karena aku suka banget sama mereka dan cinta banget sama JKT48 dan bangga juga, aku bikin bisnya ini guys. Akhirnya aku bikin bis ini Paris Atlans dengan body jet plus 5, sasis Hino RM 280 ya kurang lebih. Terus habis itu SHD super high deck, all into JKT48 ya guys. Luxury tourist coach ya guys, tipe ininya interiornya yang kelas luxury ya guys, luxury tourist coach ya guys. Nah ini keren banget sih pokoknya. Dan sebentar guys, aku mau nunjukin bagasinya guys, bagasinya bisa dibuka bentar lagi. Nah guys, tunggu ya guys. Nah bagasinya juga udah lebar banget guys, beda sama bis aku yang sebelumnya, yang PO Gerald Trans itu. Dia bagasinya sempit, aku akui sempit, dan pintu bagasinya udah aneh karena dia udah turun dan malah menghalangi jalan menghalangi buat masukin barang ke bagasi itu lumayan terhalang gitu loh guys, istilahnya tuh. Ini kayaknya kalau misalnya bagasinya ini kan luas ya guys, kayaknya bisa deh aku nambah ban ini guys. Coba aku taruhin bannya, aku punya ban cadangan, jadi ini kan aku sebenarnya ban yang ini punya 4 biji ya guys, yang ini juga punya 4 ya guys. Ini bannya udah hitam sih, ini yang ban ini yang aku pakai bagian depan ya guys, itu jumlahnya ada 4, dan yang ini juga ada 4 ya guys. Sebentar aku masukin dulu bannya ke bagasi, kira-kira mantap apa enggak ya guys, kita tes. Oke bentar, tunggu. Nah ini ban serep sudah masuk ke bagasi. Sebenarnya kalau aslinya ya guys, di nyatanya itu ban serepnya tuh gak ditaruh di bagasi sih guys, sebenarnya ditaruh di bagian bawah, di bagian kolong-kolong itu guys, di bagian bawah-bawah sini tersembunyi lah pokoknya. Tapi ini kan mau ngetes doang bagasinya kira-kira muat gak kalau buat ban, dan ternyata memang muat. Dan sebenarnya bisa sih dua-duanya, ban ini dua-duanya dimasukin ke ini ya guys, satunya di sini ya guys, di bagian sini depan sini. Cuma kalau misalnya kalau bis atau kendaraan alat transportasi itu kan bisa, kalau bawa ban serep kan bisa rata-rata cuma satu doang enggak sih guys. Jarang banget alat transportasi yang bawa ban serep itu lebih dari satu. Enggak sih guys, biasanya rata-rata kan bawanya cuma satu doang, karena nggak mungkin tiba-tiba dalam waktu yang sama lagi jalan atau lagi di jalan tol atau jalan kota, tiba-tiba empat-empatnya meletus ya guys, kan nggak mungkin guys, mustahil kan gitu. Sebenarnya kan nggak udah mustahil terjadi ya guys, karena kan pasti yang namanya orang punya mobil atau punya bis kan dilawat terus, di maintenance terus kan, tiap hari rutin lah, ada jadwal rutin pastikan di maintenance, entah di servis entah dicuci ya kan, mobilnya dimandiin kan istilahnya gitu kan. Jadi pasti terus juga ganti spare part lah kayak gitu ya kan. Jadi kan nggak mungkin kan dalam waktu yang sama terus tiba-tiba bannya meletus 4-4-nya gitu, nggak mungkin. Atau meletus semuanya. Kalau bis kan bukan 4 kan, kalau bis itu biasanya bannya banyak yang 6 nggak sih, 6 kalau yang SHD ya. SHD sama MHD itu bannya ada 6. Sebenarnya banyak loh guys tipe badan bis itu guys. Ada non HD, kalau non HD kan non high deck ya guys. Kalau HD itu kan high deck aja, cuma high deck aja guys, biasa aja. Ada di atasnya HD, ada MHD medium high deck ya guys. Di atasnya MHD ada SHD ya guys, super high deck. Di atas super high deck itu dengan sasis tronton ya guys. Kalau UHD kan biasanya sasisnya tronton. Bannya ada 10 kan bisa jumlahnya itu, termasuk ban doublenya triple axle ya, kurang lebih kayak gitu guys. Banyak lah pokoknya bannya. Nah itu
Kalau yang tonton biasanya kan yang kalau yang UHD kan misalnya pakai sasis tonton itu. UHD itu singkatan dari ultra high deck, jadi tinggi banget dia, terutama bagian apa namanya kacanya itu, bagian dahinya itu kelihatan banget, bagian kaca atasnya itu ya guys. Kaca kedua setelah kaca yang bagian bawah, kaca pengemudi kan kaca kaca atas yang buat penumpang loh guys, itu kan tinggi banget kayak nong-nong banget jidatnya kan gitu. Kalau yang ultra high deck, di atasnya ultra high deck ada eh ada HDD ya guys, super, ya HDD guys, high double decker ya guys. Itu sudah paling ini banget, tinggi banget kelasnya. Mungkin ada sih guys kayaknya, masa UHDD gitu nggak mungkin ya guys, kayaknya UHD sih, HDD sih paling tinggi itu HDD, high double decker. Karena kalau sudah double decker ngapain di high apa pakai super high deck lagi, jadi SHDD kan nggak mungkin tinggi banget guys gitu. Karena di Indonesia juga punya ketentuan regulasi guys gitu, jadi tinggi bis itu nggak boleh melebihi rata-rata guys, terutama apa namanya kalau sudah sampai batas maksimal juga nggak boleh melampaui batas maksimal guys, pokoknya gitu, harus sesuai regulasi ya guys. Dan juga untuk panjang bis ya guys, kemarin kan aku ingat banget Laksana di tahun berapa ya, tahun 2023 apa tahun 2024 ya, Laksana kan lagi baru-barunya bikin SL3 kan, yang apa yang double decker ya kan, HDD. Terus habis itu kalau nggak salah diekspor ke Bangladesh kan, mereka kan mesen kan, Bangladesh kan mesen mesen bis dari Indonesia. Habis itu jadi bis yang dikirim apa yang buat yang dikirim ke Bangladesh ini, karena di Bangladesh regulasinya lebih apa ya, memperboleh apa, regulasi bisnya itu kan lebih panjang ya guys, bodinya lebih panjang daripada yang regulasi di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kalau kalau nggak salah batas maksimal panjang bis itu sekitar 13 meter kalau nggak salah. Kalau di Bangladesh kan mungkin entah 14 16 lah guys, batas maksimumnya itu. Jadi panjang banget, malah lebih lebih panjang dari versi yang buat jalanan Indonesia ya guys. Jadi buat yang versi ekspornya ke Bangladesh ini malah lebih panjang daripada yang buat dipakai di Indonesia guys, karena sesuai regulasi juga sih guys. Jadi pokoknya kayak gitu guys sih. Jadi salah satu-satunya kalau seri di Indonesia sekarang yang udah beberapa kali mengekspor produknya ke negara luar adalah Laksana ya guys. Laksana tuh bentuknya juga main sporty guys, pokoknya keren banget. Nah kita nyambung lagi bahas bis ini, ya tadi juga bahas bis ya guys, cuman ini fokus ke bis yang ada di depan ini guys. Nah jadi ya guys, muat guys banjangan guys. Nah terus habis itu apa lagi ya, bis itu juga kadang ada yang dilengkapi dengan WC, ada juga yang nggak dilengkapi dengan WC sih guys, kayak gitu. Tapi sebentar aku mau nutup apa namanya, mau nutup pintu bagasinya dulu, dan mau ngeluarin banyak kayaknya nggak usah dikeluarin, nggak apa-apa kan sih guys. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau bannya nggak dikeluarin, karena ceritanya kan lagi ngangkut ban gitu loh guys. Tapi kayaknya lebih enak kosong sih bagasinya. Ya udah, tunggu bentar ya guys, aku nutup pintu bagasi dulu. Oke guys, jadi sudah kututup pintu bagasinya. Kita lanjut lagi bahasnya ya guys. Aku pernah yang kapan itu lihat salah satu video di inilah, pokoknya ada bis yang apa lintas apa ya, kayak mau ke Bali gitu loh guys, bawa skoci guys, bawa kapal apa, kapal skoci yang itu loh guys, yang biasanya dipakai sama apa namanya tim penyelamat yang di Indonesia kan, ya ya punya skoci lah, bawa perahu yang bahannya karet loh guys, yang biasanya buat buat apa namanya evakuasi loh guys, kan tahu kan perahu karet yang bisa dipakai buat tim penyelamat tuh kan. Nah jadi perahu karetnya 2 biji ya guys, ditaruh di atas atap sini guys, sini 2 biji, depan belakang. Lucu banget kan, kayak unik banget gitu, ada bis yang bawa bawa perahu di atasnya. Kalau mobil ya oke lah, mobil off-road oke, mobil camel trophy kan oke lah, bis loh mungkin kan antisipasi aja kan, soalnya kan akhir-akhir ini kan ada apa lagi booming lah pokoknya kan, bis apa kan kadang kan kalau laut kan nggak bisa ditebak kan, bisa jadi bisnya kayak, atau mungkin kapalnya kan kayak amit-amit apa gitu, kayak tenggelam segala macam kan. Nah skoci itu kayak buat antisipasi gitu guys ceritanya guys.
antisipasi kalau terjadi sesuatu tuh mereka bisa menyelamatkan penumpangnya, biar nggak gitu lah guys, pokoknya biar bisa selamat semua lah kayak gitu. Dibawa skoci yang ditaruh di atas atap ya guys. Sebenarnya kalau dia ditaruh di atas atap tuh kayak resikonya tinggi guys. Kena ranting dedaunan kan bisa meletus ya guys, kena kena bagian yang tajam-tajamnya kan. Kadang kan kalau pohon atau ranting kan ada tajam-tajamnya biasanya. Terus itu yang kedua kan debu segala macam kotor kan guys jadinya. Kenapa nggak dikempesin dulu, dimasukin dalam bagasi atau dimana, disimpan dalam bis, nanti sampai di tempat atau lagi butuh atau apalah itu baru dikembangin lagi, ditiup lagi, dipompa lagi. Jadi bawanya tuh kan lebih gampang lah gitu. Tapi dia bawanya tuh perahunya dua di atas, depan belakang. Lucu sih, uniknya. Yang penting sama sampai tujuan aja lah kayak gitu ya kan. Jujur untuk bis Indonesia aku akui bagus-bagus semua, desainnya futuristik, sporty dan elegan ya guys. Dia nggak yang norak, nggak yang istilah itu rame. Ada juga sih bis Indonesia yang rame, kayak banyak lampu strobo, habis itu teloletnya itu waduh macam-macam ya guys. Habis itu ada juga yang istilahnya itu pakai banyak aksesoris di bodinya, ditempelin macam-macam stiker segala macam kan. Kalau stiker sih nggak apa sih guys kalau di body kan, kalau menurut aku ya. Tapi kadang stiker itu mah ditempelin di kaca loh guys, karena kadang ada dua tujuan sih. Kadang cuman buat ini doang, bagus-bagusan doang. Tapi ada juga yang memang sengaja nempelin stiker di bagian kaca depan itu buat ini, katanya biar nggak silau gitu loh guys, biar nggak silau kalau kena sinar matahari. Tapi kan sebenarnya kan bisa guys pakai kaca film kan ya guys ya. Mungkin ya terserah mereka lah, pakai cara masing-masing aja lah gitu mungkin. Tapi lebih baik pakai kaca film juga kan, lebih jadi kan biasanya lebih kelihatan elegan, kalau lebih ringkas gitu kan dia lebih enak ya dilihatnya daripada banyak stiker, banyak ini itu segala macem, malah kelihatan nggak rapi ya, kelihatan rame ya guys gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, tapi menurut aku ya jujur lebih suka bis yang nggak terlalu rame, lebih suka bis yang dibilang polos juga enggak, maksudnya tuh kayak gak banyak stiker, nggak terlalu banyak yang tempelan ini itu, atau enggak istilahnya tuh nggak pakai lampu strobos banyak banget sampai nutupin kaca segala macam. Nggak suka yang bis-bis kayak gitu ya guys. Meskipun bisnya bagus, kalau tempel kayak gitu kan jadi nolak kelihatannya, jadi kelihatan jelek lah, kurang elegannya, kurang lah, nggak terlalu elegan jadinya. Itu penting polosan aja, biasa kayak tetap ngikutin aturan aja, pakai lampu utamanya punya semuanya ori dari pabrikannya guys, mending gitu guys. Ori dapat ori ori original dari pabrikan semua, gak ada spare part yang diganti. Terus habis itu nggak ada tempelan macam-macam, nggak ada strobo yang sebanyak itu. Ya boleh sih kayak bis mereka nih, contoh kan bis mereka, bis all into JKT48 ini kan pakai mata-mataan gitu kan, bagus lah guys. Kalau ditempelin satu kan bagus kan, kelihatannya kan di bagian sini loh guys. Ini bagian di atas sininya, nah ini bagian sininya itu dipasangin kayak mata gitu guys. Lampu dipasangin strobo yang bentuknya mata yang bisa ngelerek kanan kiri tuh guys. Keren sih guys, karena kan memang keren sih, karena sesuai bisnya juga kan, bagus-bagus juga. Asal gak banyak-banyak aja guys, bagus sih, jujur aku suka sama bis mereka ini. Bisnya bagus dan gagah ya guys, apalagi dengan ditambahin sama, sebenarnya kan dari Saturn kan, mana ada dari Saturn reviewnya kayak gini. Cuman ini kan sama si JKT48 ini kan ditempelin ini loh guys, ditempelin stiker kan gitu, ada muka membernya, ada sponsornya macam-macam kan, dari berbagai brand. Seperti itu ada tulisan all in juga di bagian sininya kan, ada tulisan all innya kayak gitu. Jujur nih kayaknya kalau ditambahin kayak orang-orangan gitu berdiri di samping sini, kelihatan kayak bis beneran gak sih guys? Aku medio aja dari tadi nih, aku medio bis Lego bis Lego medio bis beneran ya guys, kayak mirip banget beneran, kayak bener-bener kayak bis asli, realistis banget. Jadi intinya gitu, aku kalau bikin tuh semakin kesini makin bagus ya guys bentuknya guys, berkembang lah saya tuh. Untuk bagian atasnya kayak gini,
Nah, bagian samping kirinya kayak gini, bagian belakang. Biar enak ya guys, bahas belakangnya ini gimana ya, yang nggak kehalang sama ini, kayaknya enaknya disingkirin aja. Terus habis itu, nah ini dia belakangnya kayak gini. Biasanya bagian sini kan ada tulisannya Adiputra ya guys. Terus sini lampunya ini kan sudah aku barui lah, pokoknya lebih mirip, pokoknya warna merahnya di sini, lampu utamanya di sini ya guys. Terus ada lampu tipisnya, ada lampu ris-risannya gitu guys, set nyambung ya guys. Punya lampunya itu kan karena ke bis Indonesia ya, kalian paham lah bentuk lampu belakangan pasti kan kiri apa kanan sama kirinya itu kan, terutama kalau yang laksana gitu nggak sih, kurang tahu ya aku ya. Pokoknya kalau yang Adiputra itu terutama ya, Adiputra itu biasanya lampunya itu dari kanan ke kiri itu nyambung ya guys, terhubung. Jadi bentuknya itu nyambung ini set, terus habis itu set gini nyambung ke samping gitu guys, terhubung lah kayak gitu. Dan karena apa namanya, bisnya hitam, bukan hitam semua sih, gak semuanya hitam, cuman karena apa namanya bagian belakangnya hitam, jadi ini bagian kaca belakang yang hitam ini jadi satu sama bodinya guys kayak gitu. Ini intinya keren banget, aku suka banget. Dan rencana aku guys, rencana aku bis ini tuh mungkin dalam jangka waktu yang lama nggak akan aku bongkar dulu lah guys, sampai bener-bener aku ngerasa bosen, ngerasa ini banget, bener-bener sampai bosen banget, aku puas banget sama bis ini, baru aku bongkar ya guys. Karena aku sebenarnya jujur bikin bis ini juga sayang banget ya guys, membikin bis ini kayak apa namanya, bener-bener penuh arti banget ini bis ini bagi aku ya guys, dan bagi para wota yang lain juga. Gak cuma sekedar bis kan guys, kan bagian yang bagi kalian yang wota kan pasti juga nggak apa menganggap ini juga cuman sekedar bis, tapi sesuatu yang benar-benar berarti di mata dan di hati ya guys. Karena belum tentu semua PO itu kan bisa mengantarkan para member untuk keliling 5 kota ya guys, belum belum tentu ya guys kayak gitu. Dan moga-moga di tahun, biasanya mereka ngadain tour berapa kali ya guys, biasanya mereka ngadain tour setiap 2 tahun sekali guys. Kemarin tour pertama di tahun 2021 apa 2019 kalau nggak salah, 2019 ngadain tour, 2020 guys, 2020 ngadain tour. Habis itu udah tahun 2022 nya ngadain summer tour. Di tahun 2025 nya ini ngadain apa namanya all in tour ya guys, yang ini dia bisnya kan, yang sangat-sangat keren dan gagah ini guys. Kalian tahu nggak guys, aku jadi intinya gini guys, bagi pihak YouTube atau siapapun itu, atau mungkin pihak JKT48 juga yang mungkin bisa jadi kan nonton video ini, aku di video ini mohon izinnya aku bikin bis ini tuh karena aku jujur sepenuhnya karena rasa banggaku dengan kalian dan apa rasa cintaku terhadap JKT48. Jadi aku akhirnya jadilah sebuah Lego bis ini ya guys, sebagai barang buktinya ya guys kayak gitu. Jadi bis ini bener-bener sudah usahakan aku bikin semirip mungkin dengan bis aslinya ya guys kayak gitu. Dan jujur aku apa namanya, tau gak sih guys, bisnya itu aku majang apa namanya, majang bis ini di meja aku tuh beda dengan majang mobil aku di meja ini ya guys. Aku majang mobil aku tuh kayak, padahal mobilku sudah custom segala macam ya guys, sudah aku tambahin size ke segala macam, katanya tuh ya keren sih, keren, cuman biasa aja gitu. Tapi kalau udah bis ini aku taruh di meja ya guys, meskipun gak aku taruh di but-butan yang buat mobil itu karena kekecilan, dan bisnya juga tinggi kan. Jadi ini tuh aku naruh di meja tuh, dari jauh aja aku ngeliat mejaku, terus ada, aku dari jauh ya, dari kejauh tuh terus lihat mejaku itu ada bisnya, aku taruh di meja itu, di atas meja ada bisnya aku taruh gitu guys. Jadi saya gini loh, biasanya aku kalau sehari-hari itu biasanya aku taruh di sini kayak gini. Jadi dari jauh aja ngatain, keren banget nih bis gitu, kayak ini bis gagah banget kayak gitu ya kan. Apalagi kayak gini nih bener-bener mirip banget kayak aslinya. Nah jadi untuk video review kali ini cukup sampai sini saja dan nggak panjang lebar. Jadi intinya untuk detail-detailnya, nah sebelum biar kalian puas ya guys, aku kasih tunjuk dulu detail-detailnya.
dari depan sampai belakang ya guys. Jadi intinya bagian depan ini bando ini dari bagian sini ya guys, set nyambung ke bagian depan sini, terus habis itu ke sini ya guys. Nah kayak gini ya guys. Nah ini ada apa namanya, livery all in tour ya guys, livery all in tour JKT48. Belakangnya kayak gini, ada lampunya segala macam. Bagian sampingnya kayak gini kan gagah banget guys, keren banget bisnya. Tadi kan sudah ya guys, aku kasih tunjuk ya bagasinya. Yo, jadi oke lah, beres lah. Jadi untuk video review kali ini cukup sampai sini saja. Dan bagi pas subscriber baru aku ucapkan terima kasih. Semoga kalian nggak selalu setia dan tidak pernah bosan nonton channel aku ya guys. Dan bagi yang belum subscribe juga jangan lupa di like dan subscribe. Dadah. JKT48, you are the only one in my heart, and I love you JKT48 forever. Ya guys, satu lagi aku lupa. Pokoknya aku di sini tuh target aku gak akan aku bongkar selama sebulan. Ya kurang lebih mungkin aku bongkar buat bikin bentuk baru mungkin sekitar ya September pertengahan mungkin guys. Karena aku butuh waktu buat mempuaskan dulu untuk main dengan bis ini ya guys. Oke, pokoknya gitu aja sih.